Karena ya memang punya kontribusi, memang jelas sekali berpihak kepada Pak Prabowo, dan faktanya posisi Gus Miftah atau Miftah sampai sekarang itu masih kosong dan memang perlu ada pengganti. Jadi kalau Rizik kemudian masuk dan menggantikan posisi Miftah itu ya bagus sekali gitu ya. Selamat malam semuanya. Kemarin ada satu berita yang sangat mengejutkan dan aneh sekali karena tiba-tiba Raffi Ahmad bertemu dengan Habib Rizik. Aneh ini gitu. Pertemuan apa ini gitu kan? Ya karena apa kepentingannya gitu. Seorang Raffi Ahmad yang artis, yang utusan presiden bertemu dengan Habib Rizik gitu kan. Dan dalam pernyataan yang disampaikan oleh Raffi Ahmad itu justru membuat kita jadi tambah bingung gitu, kok bisa gitu ya. Karena Raffi Ahmad mengklaim bahwa pertemuannya dengan Habib Rizik itu dalam rangka untuk mendiskusikan terkait pembinaan generasi muda Islami katanya. Agar lebih banyak majelis taklim dan kegiatan di rumah ibadah untuk dalam rangka melahirkan generasi yang berkontribusi luar biasa bagi umat dan bangsa. Kita tambah bingung gitu. Raffi Ahmad diem aja ketemu dengan Rizik, kita udah bingung. Raffi Ahmad menjelaskan, kita tambah bingung. Kok bisa? Ya karena sebagai utusan presiden bidang kepemudaan, apa yang diharapkan dari Raffi Ahmad gitu ya? Apa yang diharapkan Raffi Ahmad kepada Rizik gitu? Kalau kita mau bicara soal generasi muda dan kemudian mendiskusikannya dengan Rizik, generasi muda yang seperti apa gitu? Generasi muda yang seperti Rizik. Apa sih? Gak masuk akal gitu. Rizik ini kan ya orang yang bermasalah, sudah pernah 2 kali masuk penjara, terus kemudian ya pernah kabur ke Arab Saudi, dan kemudian dengan segala imajinasinya dia diintimidasi sama rezim gitu kan. Apa yang mau dipelajari dari seorang Rizik? Apa gitu? Dari sisi mananya gitu? Dari banyak sekali rekam jejak digital yang disampaikan oleh Rizik, dari pidato-pidatonya, dari pernyataan-pernyataannya, tidak ada satupun yang bisa kita tiru gitu. Semuanya provokatif. Semuanya tuh suaranya saudara, saudara, saudara. Apa iya pemuda-pemuda kita mau dididik seperti itu? Diajari supaya bisa bicara saudara, saudara. Sijik sekali gitu. Mau bicara soal apa lagi? Soal akhlak gitu udah jelas negatif sekali gitu. Rekam jejak Rizik sebelumnya dan ya sampai sekarang gitu ya, itu tidak bisa kemudian dihilangkan begitu saja. Meskipun katakanlah misalkan Rizik sudah taubat, sudah tidak lagi rame di media, tidak lagi membuat kegiatan-kegiatan atau majelis atau apa namanya pengajian-pengajian yang provokatif dan sebagainya, ya itu bukan hanya karena dia sudah taubat, bukan karena dia sudah berhenti, tapi memang juga sudah mulai menurun permintaan kepada Habib-habib yang ada di Indonesia. Tidak hanya Rizik sebenarnya gitu ya. Semua Habib yang ada di Indonesia itu permintaan ceramah atau pengajian atau taklimnya itu sudah sangat menurun sekali pasca munculnya Kiai Imaduddin. Karena setelah penelitian Kiai Imad itu kemudian banyak orang jadi ya curiga, jadi banyak orang meragukan soal Habib ini adalah keturunan Nabi karena nasabnya ternyata terputus, karena ternyata dianggap hanya karangan saja. Jadi makanya Rizik yang sekarang itu tidak terlalu vokal, tidak terlalu hadir di mana-mana, ya karena memang sudah permintaannya sudah semakin menurun gitu kan. Jadi setelah itu gitu ya, apa yang mau dipelajari oleh seorang Raffi Ahmad dari Rizik gitu? Oke, katakanlah kalau Raffi mau atau para pembela Raffi ingin mengatakan bahwa setiap orang itu ada sisi positifnya, iya gitu ya. Katakanlah Habib Rizik juga punya sisi positifnya, tapi apakah di negeri ini nggak ada orang lain gitu? Kan banyak ulama kita, pendakwah, dai kita kan banyak sekali. Kenapa untuk urusan pemuda mau belajar sama Rizik yang masalahnya banyak gitu? Kenapa nggak nyari orang pemuka agama atau pendai yang masalahnya lebih sedikit? Misalkan gitu ya. Misalkan siapa ya? Ya misalkan Habib Bahar bukan gitu ya. Habib Bahar misalkan gitu ya. Atau siapa Said Akil atau kemudian kiai yang lain kan banyak gitu.
Kenapa Rizik? Gitu kan. Ini yang membuat saya jadi kayak aneh dan bingung sekali. Kenapa dari sekian banyak dai, pendakwah, ulama atau kiai-kiai kita yang ada di Indonesia ini, terus kemudian Raffi dalam rangka mendiskusikan soal generasi pemuda, soal majelis taklim dan kegiatan yang ada di rumah ibadah, itu kemudian didiskusikan dengan Rizik. Kenapa nggak dengan ketua PBNU misalkan, ketua Muhammadiyah gitu ya? Kenapa dengan narapidana, mantan napi 2 kali gitu? Ini yang menimbulkan pertanyaan dan kemudian perlu rasanya diberikan klarifikasi oleh Raffi. Tapi ya dari sekian banyak pertanyaan yang juga disampaikan oleh masyarakat di kolom komentar itu, saya rasa seorang Raffi Ahmad itu tidak sebodoh itu gitu ya. Rasanya seorang Raffi Ahmad itu tidak akan tiba-tiba datang ke Rizik tanpa proses-proses, tanpa kemudian ada perintah, tanpa ada tujuan-tujuan yang jelas gitu. Karena Raffi Ahmad ini orang yang sibuk sekali. Kita tahulah dia sibuk banget gitu, dan nggak mungkin rasanya dia datang ke Rizik hanya sebatas ya iseng, hanya sebatas ya pengen masuk media, enggak lah gitu ya. Terlalu lucu rasanya kalau kemudian Raffi Ahmad datang ke Rizik tanpa tujuan yang pasti, tanpa tujuan yang jelas, tanpa arahan yang konkret gitu. Dan dalam analisa saya sebenarnya lebih masuk akal kalau misalkan Raffi Ahmad ini diberikan tugas untuk berkomunikasi dengan Rizik, karena mungkin dalam rangka untuk mengisi kekosongan posisi Gus Miftah gitu. Karena Miftah kan sudah mengundurkan diri kemarin karena viral, karena menghujat pedagang es teh gitu ya. Dan sampai sekarang memang faktanya belum ada penggantinya. Dan di kelompok utusan presiden ya baru di utusan bidang keagamaan inilah yang kosong gitu. Dan ya mungkin mana tahu pemerintah tertarik untuk merekrut Rizik menjadi utusan presiden gitu, karena ya faktanya memang posisinya kosong dan Rizik ini memang sangat berkontribusi dalam memenangkan Pak Prabowo di Pilpres sebelumnya gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian bisa mendapatkan jabatan atau posisi staf khusus atau utusan presiden gitu. Jadi ya lebih masuk akal rasanya kalau kita mengarahkan pandangan ke kesimpulan yang seperti itu, dibandingkan kemudian harus percaya dengan klaim atau pernyataan penjelasan Raffi yang mendiskusikan terkait generasi muda Islami dengan Rizik gitu. Karena daripada mendiskusikan generasi muda Islami dengan Rizik, mending Rizik jadi utusan presiden. Itu mudaratnya lebih kecil gitu. Kalau Raffi berpandangan penting sekali untuk meminta nasihat dari Rizik terkait generasi muda, ya hancurlah negara ini. Apa mau jadi apa coba gitu. Dan saya secara pribadi ya ngelihat Rizik sekarang yang sudah tidak lagi kuar-kuar, tidak lagi sangar seperti dulu. Ya mungkin karena rezim sudah berganti, karena presidennya sudah sesuai dengan Habib Rizik, sesuai dengan yang diinginkan oleh Habib Rizik. Ya saya sebagai masyarakat, sebagai warga, ya saya mendukung saja agar Habib Rizik ini diberikan posisi sebagai utusan presiden gitu. Karena ya memang punya kontribusi, memang jelas sekali berpihak kepada Pak Prabowo, dan faktanya posisi Gus Miftah atau Miftah sampai sekarang itu masih kosong dan memang perlu ada pengganti. Jadi kalau Rizik kemudian masuk dan menggantikan posisi Miftah itu ya bagus sekali gitu ya. Mana tahu setelah itu Rizik bisa membangun satu citra yang berbeda dibandingkan sebelumnya, lebih terkendali dan kemudian ya lebih berwibawa dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya mungkin ketika dia menjadi utusan presiden, nantinya dia bisa lebih lebih bisa mengajak masyarakat kita untuk mengenal soal toleransi, beragama dan sebagainya, dan sudah tidak kuar-kuar atau tidak tidak unjuk urat di sini, oh saudara gitu. Mungkin sudah tidak perlu seperti itu lagi, dan ya bagus-bagus saja kalau memang itu dilakukan. Cuma dari sisi Raffi Ahmadnya dan kemudian dari penjelasan yang disampaikan kemarin itu jelas sangat tidak memuaskan sama sekali. Tapi di luar itu semua dan dari penjelasan Raffi yang tidak menjelaskan itu, saya kok curiga kayaknya lebih benar soal komunikasi, soal instruksi adanya komunikasi sebagai sesama utusan presiden gitu. Karena ya Raffi kan sudah menjadi utusan presiden. Jadi kalau dia harus bertemu dengan calon utusan presiden, itu kan lebih klop, lebih bisa nyambung, lebih bisa lebih bisa mengerti tugas-tugas yang ada di dalam seperti apa, lebih bisa meraba lah
program-program yang mungkin bisa dilakukan bersama ke depan gitu. Jadi ya daripada misalkan mengutus orang lain, Pak Hashim misalkan harus bertemu dengan Rizik, itu terlalu tinggi lah, nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau Raffi yang diutus, ya lumayan lah, lumayan setara gitu ya. Meskipun ya nggak setara sebenarnya, tapi ya nanti kalau misal sama-sama jadi utusan presiden, jadi kan satu kelompok gitu. Jadi ya mungkin itu kenyataannya, mungkin itu yang akan terjadi ke depannya, dan kita sebagai masyarakat ya mendukunglah perubahan-perubahan yang mengarah kepada hal yang lebih baik. Mungkin Habib Rizik punya punya kekuatan-kekuatan atau punya hal-hal yang positif yang selama ini tidak ditunjukkan gitu ya. Mungkin setelah ini bisa lebih ditunjukkan dan bisa mengubah citranya yang selama ini sudah begitu buruknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.